Halo sahabat Weekly, hari ini kita akan membahas sebuah kasus dari California tentang Michelle Hadley yang salah memilih kekasih karena dirinya tidak punya banyak pengalaman dalam urusan percintaan. Michelle sempat menikah dengan kekasih masa SMA-nya ketika dia berusia 22 tahun. Namun, 4 tahun kemudian pernikahan itu kandas. Tak lama setelah bercerai, Michelle yang saat itu berusia 26 tahun bertemu dengan Ian Diaz yang berusia 9 tahun lebih tua darinya lewat sebuah situs perjodohan. Michelle tidak pernah mengira bahwa perkenalannya dengan pria berusia 35 tahun itu menjadi sebuah awal dari petaka. Ian Diaz adalah serigala berbulu domba, berlindung di balik seragam penegak hukum yang memberinya kekuasaan, sehingga karakter buruknya tidak terlihat oleh Michelle. Setelah 2 kali Michelle dan Ian pergi berkencan, pria itu langsung menyatakan cintanya dan keduanya menjadi sepasang kekasih. Setahun setelahnya, pada musim semi tahun 2014, Michelle dan Ian memutuskan tinggal bersama. Saat itu, Michelle mulai melihat sifat asli kekasihnya. Ian ternyata suka mengatur dan mengendalikannya. Mulai dari cara berpakaian Michelle sampai segala kegiatannya harus seizin Ian. Meskipun Michelle merasa hidupnya saat itu sangat terkekang, dia tetap saja menuruti semua kemauan Ian asal kekasihnya itu senang. Hingga Ian pun melamar Michelle di bulan Desember tahun 2014 dan Michelle langsung menerimanya. Setelah bertunangan, keduanya mulai mempersiapkan masa depan mereka. Ian dan Michelle membuka rekening bersama di sebuah bank dengan tujuan untuk menyatukan keuangan mereka. Kemudian, Ian mengajak Michelle membeli rumah. Michelle lah yang membayar uang muka untuk rumah itu dari kantongnya sendiri sebesar $14.400. Keduanya sepakat cicilannya akan dibayar bersama, sehingga perjanjian kreditnya pun ditandatangani atas nama Ian dan Michelle. Saat itu, Michelle yang sudah dibutakan oleh cinta langsung setuju. Tanpa disadarinya, pembelian rumah itu nantinya akan menjadi sumber masalah dan menyulitkan hidup Michelle di masa datang. Setelah pindah ke rumah baru, tidak ada perubahan dalam sikap Ian. Justru, pertengkaran di antara keduanya semakin sering terjadi dan selalu diakhiri dengan lebam-lebam muncul di tubuh Michelle. Michelle juga sering dipaksa memenuhi hasrat nyeleneh Ian melihat tunangannya beradegan dewasa dengan pria lain. Meski awalnya menolak karena merasa hal itu menjijikkan, namun pada akhirnya Michelle menyerah karena takut pada Ian. Saat itu, Michelle sudah tidak tahan lagi dengan sikap Ian. Dia ingin keluar dari hubungan tidak sehat yang mengekangnya. Saat Ian mengetahui niat Michelle mengakhiri hubungan dengannya, pria itu jadi marah besar dan berusaha menghalangi dengan segala cara. Untungnya, kesempatan emas itu pada akhirnya datang karena sifat Ian sendiri yang sangat posesif dan paranoid. Pria itu curiga dan menuduh Michelle berselingkuh dengan pria lain. Hingga di pertengahan tahun 2015, Ian yang terbakar amarahnya membatalkan pertunangan mereka lalu mengusir Michelle dari rumah yang sebenarnya juga milik Michelle. Saat itu yang ada dalam pikiran Michelle adalah keselamatannya. Dia segera keluar dan pergi dari sana. Tidak terlintas sama sekali di benaknya sedikit pun tentang bagaimana nasib rumah itu. Setelah kepergian Michelle, pada bulan Februari tahun 2016, Ian menikah dengan Angela Diaz, seorang wanita yang baru saja dikenalnya sebulan lalu dari situs perjodohan.
Meski sudah menikah, Ian ternyata tetap ingin membalas sakit hatinya pada Michelle. Dalam otaknya yang bermasalah, Ian berniat menyakiti mantan tunangannya itu. Dengan sengaja, Ian berhenti membayar cicilan rumah, padahal dia dan istrinya yang sekarang menempati rumah itu. Karenanya, mau tidak mau, Michelle harus melunasi cicilan rumah dari tabungannya sendiri demi menjaga nama baik serta kredibilitasnya di bank. Michelle pernah meminta kepada Ian agar namanya dihapus dari perjanjian kredit atas rumah yang tidak lagi ditempatinya. Namun Ian dengan sengaja membuat prosesnya berjalan berlarut-larut. Ia bertindak semaunya sendiri sebagai penegak hukum dengan mengirim orang guna menakut-nakuti Michelle agar menyerahkan kepemilikan atas rumah itu. Tetapi Michelle tetap bertahan. Meski takut, Michelle meneruskan perjuangannya demi mendapatkan keadilan. Hingga pada 24 Juni tahun 2016, Michelle Hadley ditangkap oleh petugas saat baru saja tiba di rumahnya. Semua perangkat elektronik miliknya disita dan Michelle segera dibawa ke kantor polisi. Saat itu polisi mengatakan penangkapannya adalah tindak lanjut atas laporan Angela Diaz, istri dari Ian Diaz. Dalam laporannya, Angela menuduh sejak sebulan yang lalu ia menerima sejumlah email ancaman yang dikirim oleh Michelle. Semalaman Michelle terpaksa menginap di tahanan karena tidak ada yang percaya dia bukan pelakunya. Keesokan harinya, Michelle dibebaskan setelah orang tuanya membayar jaminan. Tetapi masalah tidak selesai di situ. Sebulan setelah penangkapan pertama, pada tanggal 13 Juli tahun 2016, Angela kembali melapor bahwa ada seorang pemuda mendobrak masuk ke dalam rumah dan menyerangnya di garasi. Untungnya, niat pemuda itu gagal, dan dia mengaku bahwa aksinya dilakukan setelah membaca sebuah iklan yang dipasang oleh Angela Diaz di kolom Craigslist. Angela menuduh bahwa Michelle lah yang memasang iklan itu dengan tujuan mencelakakan dirinya. Keesokan harinya, Michelle kembali ditangkap, namun kali ini dia tidak bisa dibebaskan lagi. Uang jaminan yang ditetapkan pengadilan kelewat fantastis sebesar $1 juta. Di dalam sel penjara yang dingin, mahasiswi pasca sarjana berusia 29 tahun itu hanya bisa menangis. Dia sudah berusaha sekuat tenaga meyakinkan polisi bahwa dia sama sekali tidak mengenal Angela, bahkan tidak pernah bertemu dengan wanita itu. Namun, usahanya sia-sia. Ian Diaz adalah seorang penegak hukum yang cukup disegani di wilayah itu, sehingga polisi lebih percaya perkataan Angela Diaz sebagai istri Ian. Saat itu, para penyidik percaya saja semua bukti yang diserahkan oleh Angela dan enggan memeriksanya lebih lanjut karena sungkan kepada Ian Diaz. Situasi itu membuat Michelle semakin lama berada di tahanan, sesuai dengan niat jahat Ian Diaz memenjarakan wanita yang sudah menyakitinya. Di dalam selnya yang dingin, setiap hari Michelle hanya bisa merenungi hidupnya yang sial dalam ketidakpastian. Dia diancam dengan hukuman seumur hidup dan sangat yakin keberuntungan tidak berpihak padanya karena melawan seorang Ian Diaz, sang penegak hukum. Seluruh tabungannya raib. Karirnya dan kredibilitasnya yang selama ini dibangun dengan susah payah hancur berantakan. Keadilan pada akhirnya tetap berpihak kepada yang benar. Orang tua Michelle kemudian mengganti pengacaranya dengan seorang pengacara yang baru. Pengacara baru itu kemudian mempelajari kasusnya, dan dia yakin Michelle hanyalah seorang korban yang tidak layak dihukum. Sang pengacara kemudian meminta para penyidik melakukan penyelidikan ulang dan akhirnya mendapatkan jawaban yang akan membebaskan Michelle dari semua tuduhan. Saat pemeriksaan, pada bukti-bukti kembali dilakukan, didapatkan sejumlah fakta yang mengejutkan semua orang. Ternyata, selama ini Angela yang mengirim semua email berisi ancaman kepada dirinya sendiri. Sumber email diketahui berasal dari rumah yang ditinggali bersama Ian. Sumber lainnya menyebutkan email itu dikirim dari rumah ayah Angela yang berada di daerah Arizona.
Semua itu membuktikan Angela sengaja menjebak Michelle, mantan tunangan suaminya, dengan tuduhan palsu. Akhirnya, di awal Oktober tahun 2016, Michelle Hadley dibebaskan dari tahanan setelah dinyatakan tidak bersalah atas apa yang dituduhkan oleh Angela. Sedangkan Angela saat itu juga langsung ditangkap atas tindakannya melakukan laporan palsu yang membuat Michelle dipenjara selama hampir 3 bulan lamanya. Pada tahun 2017, dalam persidangan, Angela Diaz mengaku bersalah atas perbuatannya pada Michelle, dan hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada istri Ian Diaz itu. Tak lama setelahnya, Ian Diaz langsung menceraikan Angela demi membersihkan nama baiknya. Pria itu melemparkan semua kesalahan kepada mantan istrinya. Namun, Michelle dan pengacaranya tahu Angela tidak mungkin bertindak sendirian dan otak di balik semuanya adalah Ian Diaz. Perjalanan pembuktian kesalahan Ian Diaz tidaklah mudah. Namun sekali lagi, keadilan berpihak pada kebenaran. Pada Mei tahun 2021, Ian Diaz akhirnya ditangkap dan dituduh sebagai otak di balik semua tragedi yang menimpa Michelle Hadley. Selain itu, dia juga dituduh bertindak tidak adil dalam transaksi pembelian rumah. Ian Diaz yang saat itu sudah diberhentikan dari kesatuannya diancam hukuman 5 tahun penjara. Meski hingga kini, Michelle Hadley masih harus terus berjuang keras memperbaiki kredibilitasnya di dalam masyarakat. Namun sekarang dia bisa bernafas lega setelah benar-benar terbebas dari Ian Diaz. Michelle membagikan kisah hidupnya kepada masyarakat lewat media agar dapat menjadi inspirasi bagi para wanita di luar sana yang berada dalam hubungan tidak sehat, agar para wanita itu tidak takut apalagi menyerah dalam memperjuangkan keadilan bagi diri mereka. Karena pada akhirnya keadilan pasti akan berpihak kepada kebenaran. Demikian akhir kisah hari ini. Stay safe, stay healthy, and I will see you all in the next case. Terima kasih.